Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari peserta Larsar CPNS golongan 3 angkatan 43 kelompok 4. Di mana kelompok kecil kami yang beranggotakan Dr. Gigi Santi Yolandari, Indah Afriani ST, Dr. Yaumil Fahyuni, Dr. Willy Setiawati. Kami akan mempresentasikan mengenai analisis isu temporer secara global. Marilah kita masuk ke pembahasan materi. Isu adalah suatu fenomena atau kejadian yang diartikan sebagai masalah. Masalah yang terjadi saat ini dan menjadi perbincangan publik dapat dinyatakan sebagai isu. Isu kontemporer yang sering terjadi diantaranya adalah korupsi, narkoba, hoax, cybercrime, terorisme, radikalisme, money laundering, proxy war, dan lainnya. Di sini kami mengangkat 4 isu, yaitu proxy war, hoax, Saracen, cybercrime. Pertama, proxy war. Proxy war adalah sebuah kontroversi antara dua terkait untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan mengurangi risiko konflik. Isu yang kami angkat yaitu masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia saat PPKM dan sampai sekarang. Yang kedua, hoax. Hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar tetapi dibuat seolah-olah benar adanya, atau disebut berita palsu. Isu yang diangkat mengenai hoax itu adalah vaksin tidak efektif atasi pandemi COVID-19. Yang ketiga, Saracen adalah sindikat penyedia jasa konten kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA yang memiliki keahlian untuk mengambil akun media sosial sehingga dapat membaca situasi pemberitaan yang beroperasi di Indonesia. Isu yang diangkat adalah di balik kasus penistaan agama Muhammad Kc ada kekuatan besar. Dan yang keempat adalah cybercrime. Adalah nama lain dari kejahatan dunia maya yang didefinisikan sebagai aktivitas ilegal apapun yang melibatkan komputer dan perangkat digital lainnya. Isu yang diangkat itu adalah kasus pembobolan data Peduli Lindungi dan keberadaan sertifikat vaksin ilegal ditelusuri. Berikutnya adalah praanalisis. Untuk mengidentifikasi dan analisis isu, di sini kami menggunakan metode pentahelix. Isu yang pertama yaitu masuknya TKA ke Indonesia saat PPKM hingga sekarang. Dari segi pemerintah, ini terjadi karena kurangnya pengawasan pemerintah mengenai TKA. Dari segi akademi, ini karena kurangnya pemahaman tentang nasionalisme. Dari segi bisnis, ini menguntungkan investor asing yang menguasai sumber daya alam. Dari segi sivil, masyarakat menjadi lebih sensitif. Dari segi media, terjadi karena media massa tidak memberikan info lebih lanjut mengenai di mana TKA dipekerjakan. Kemudian isu yang kedua yaitu vaksin tidak efektif atasi pandemi COVID-19. Dari segi pemerintah, ini terjadi karena pemerintah selalu membuat kebijakan baru terkait vaksinasi, sehingga masyarakat menjadi kurang percaya terhadap vaksin. Dari segi akademik, terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat untuk menilai kebenaran. Dari segi bisnis, ini menguntungkan pihak-pihak yang ikut menyebarkan berita hoax. Dari segi sivil, masyarakat hanya mau vaksin jika ada urusan kepemerintahan. Kemudian dari segi media massa menjadi wadah dalam penyebaran informasi hoax yang berkembang. Isu yang ketiga yaitu kasus pembobolan data di situs Peduli Lindungi, di mana keberadaan sertifikat vaksin ilegal ditelusuri. Dari segi pemerintah, ini terjadi karena kurangnya pengawasan dari pemerintah terkait sanksi tindak pidana cybercrime. Kemudian dari segi akademik, ini terjadi karena pengguna memiliki kemampuan terbatas dalam teknologi atau gaptek. Dari segi bisnis, ini menguntungkan pihak pembobol data atau hacker karena datanya bisa diperjualbelikan. Dari segi sivil, masyarakat menjadi tidak percaya kepada pemerintah. Dari segi media massa menjadi wadah dalam penyebaran informasi yang berkembang. Kemudian kasus yang keempat adalah di balik kasus penistaan agama Muhammad Kc, di mana dari segi pemerintah ini terjadi karena kurangnya pengawasan dari pemerintah terkait sanksi dan tindak pidana ujaran kebencian. Dari segi akademik, karena masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, sehingga masih banyak masyarakat yang mudah untuk diprovokasi.
Dari segi bisnis, ini menguntungkan pihak di balik penista agama, di mana mereka bisa menyebarkan paham politiknya. Dari segi sivil, ini dapat meresahkan masyarakat dan dapat mendorong terjadinya konflik. Dari segi media, mudahnya akses media informasi saat ini membuat setiap orang dapat bebas menyebarkan informasi apapun. Kemudian tahap tapisan isu, di sini kami menggunakan metode USG. Yang kita nilai dari metode USG, yang pertama itu poin-poinnya ada urgensi, ada seriousness, dan growth. Di mana bobot-bobotnya itu masing-masing, kalau 5 itu sangat kuat pengaruhnya, bobot 4 itu kuat pengaruhnya, bobot 3 sedang pengaruhnya, bobot 2 kurang pengaruhnya, dan 1 sangat kurang pengaruhnya. Di mana dapat terlihat dari tabel, di metode USG, isu yang menjadi prioritas dan harus segera dicari pemecahan masalahnya adalah vaksinasi tidak efektif atasi pandemi, di mana poin untuk urgensinya 5, seriousness-nya 5, growth-nya 5, dengan total skor 15, dan menjadi peringkat 1 di antara keempat isu tadi. Posisi kedua itu ada di masuknya TKA ke Indonesia saat PPKM dan sekarang, dengan total skor 12. Kemudian dengan skor yang sama ada pembobolan data peduli lindungi, keberadaan sertifikat vaksin ilegal ditelusuri, dapat skor juga 12 dengan peringkat kedua. Kemudian kasus penistaan agama dengan total skor 11 di peringkat ketiga. Selanjutnya, setelah terpilihnya isu yang menjadi prioritas, mari kita mendalami dan menganalisis isu menggunakan metode Fishbone. Apa itu metode Fishbone? Metode Fishbone, atau yang lebih dikenal dengan diagram tulang ikan, adalah salah satu bentuk metode untuk menganalisis hubungan sebab akibat dari sebuah masalah atau kondisi. Dari isu sebelumnya yang menjadi prioritas yaitu tingginya penyebaran berita bohong atau hoak mengenai vaksinasi, yaitu vaksin tidak akan efektif mengatasi pandemi COVID-19. Dari masalah ini kita bisa analisis dari 4 faktor. Yang pertama, profit atau keuntungan. Kurangnya literatur, kurangnya minat membaca, mudahnya terhasut. Mengingat vaksin yang adalah hal yang baru, sehingga bagi pemahaman masyarakat yang kurang akan mudah terprovokasi. Padahal vaksin bukanlah hal yang baru. Yang kedua, dari sistem. Masih sering berubah-ubahnya kebijakan mengenai vaksinasi oleh pemerintah membuat masyarakat hilang kepercayaan kepada pemerintah. Yang ketiga, dari mesin. Penggunaan teknologi tanpa batas, akses dari kalangan mana saja tanpa penapisan dan pemahaman menyeluruh, sehingga mudahnya memberi komentar dari kalangan apapun tanpa melihat kebenaran. Yang keempat, material, yaitu kurangnya media yang terpercaya untuk memberikan informasi. Dampak yang timbul jika tidak segera diselesaikan, yang pertama, masyarakat yang menerima isu tidak akan mau melakukan vaksinasi karena mereka masih menganggap vaksin tidak efektif dan masih bisa tertular COVID-19. Yang kedua, masyarakat yang tidak mau vaksin akan menghambat capaian herd immunity atau kekebalan kelompok. Yang ketiga, beresiko tinggi terhadap kesehatan masyarakat secara luas. Dan yang keempat, kasus pandemi semakin meningkat, tentunya kasus kematian pun akan meningkat. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian alternatif penyelesaian. Adapun alternatif penyelesaian yang kami berikan di sini diantaranya yang pertama, edukasi promosi bahaya penyebaran berita hoax dengan tahapan yang dilakukan yaitu sosialisasi vaksin di semua lapisan masyarakat. Dengan hasil yang diharapkan yaitu memahami bahaya penyebaran berita hoax dan memperoleh informasi yang benar dengan pihak terkait yaitu diantaranya ada tenaga kesehatan, pemerintah, dan masyarakat. Nah, alternatif yang kedua yaitu melakukan edukasi tentang cara menganalisis dan berpikir kritis dalam menelahi informasi yang diterima. Tahapan yang dilakukan itu sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan sumber-sumber terpercaya. Dengan hasil yang diharapkan yaitu masyarakat dapat memahami langsung dari sumbernya
dengan pihak terkait, yaitu ada tenaga kesehatan, pemerintah, dan masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu melakukan pembimbingan dan pengawasan dalam penggunaan media sosial. Dengan tahapan yang dilakukan yaitu sosialisasi kepada masyarakat dengan menyebarkan video-video dari sumber yang terpercaya. Dengan hasil yang diharapkan yaitu lebih sigap dalam membimbing dan mengawasi penggunaan media sosial. Pihak terkait di sini diantaranya tenaga kesehatan, pemerintah, dan masyarakat. Demikianlah presentasi kelompok kami mengenai analisis isu kontemporer. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.